CS2. Perkenalkan, nama saya Putu Danudria, NIM 1815109135 dari program studi Sistem Informasi kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memblokir satu website menggunakan MikroTik Router OS dengan menggunakan teknik firewall. Jadi spesifiknya saya akan menggunakan teknik firewall layer 7 protokol OS. Selanjutnya adalah melakukan cek IP address dengan sintaks IP address PR yang bertujuan mengetahui alamat IP berdasarkan interface yang telah disetting sebelumnya. Di sini interface-nya ada Ethernet 1 dan Ethernet 2. Selanjutnya adalah melakukan cek pada gateway. Untuk melakukan cek gateway, kita bisa menggunakan sintaks IP root PR. Gateway akan berfungsi sebagai jalan atau rute untuk menunjukkan tujuan dari suatu alamat pada internet. Selanjutnya melakukan ping ke www.youtube.com untuk bertujuan mengetahui apakah terjadi komunikasi data yang normal pada youtube.com. Di sini terlihat ada reply dari youtube.com sehingga telah tercapai kondisi komunikasi data yang normal. Dapat melakukan cek lagi dengan menggunakan ping ke google.com. Selanjutnya, kita akan berpindah ke Kali Linux yang bertindak sebagai klien. Di sini, jaringan yang ada di Kali Linux telah disetting pada MikroTik Router OS. Untuk membuktikan terjadi komunikasi data yang normal di internet, kita dapat membuka web browser, lalu mengunjungi salah satu alamat web. Di sini saya akan mengunjungi youtube.com. Sebelumnya, pada ping youtube.com telah di-reply. Sehingga sekarang tampil bahwa youtube.com dapat diakses. Nah, ini menunjukkan youtube.com telah berhasil diakses. Selanjutnya kita akan melakukan proses pemblokiran website pada URL youtube.com. Proses pemblokiran ini akan menggunakan web proxy dari MikroTik Router OS dengan GUI dari Winbox. Pada Winbox kita pilih IP, lalu pilih firewall. Setelah itu kita pilih layer 7 protokol. Lalu kita klik tanda plus. Kita masukkan nama blokir YouTube, nama firewallnya. Lalu di kolom kotak di bawahnya kita masukkan tanda pangkat titik plus kurung buka YouTube kurung tutup .com.
kurung tutup. Lalu setelah itu kita akhiri dengan titik, bintang, dan tanda dolar. Lalu kita klik apply, lalu OK. Di filter rules, kita masukkan klik tanda tambah, lalu pada chain kita pilih forward. Di source address kita gunakan dari bagian Ethernet 2. Untuk mengecek bagian Ethernet 2, kita masukkan yang tadi IP address PR. Di sini terlihat Ethernet 2 IP address-nya. Lalu kita masukkan di source address. Selanjutnya di bagian advance layer 7 protokolnya dipilih firewall yang tadi. Lalu actionnya kita pilih drop. Lalu apply. Lalu OK. Selanjutnya ke Kali Linux kita akan coba simulasi firewall yang sudah kita beri nama blokir YouTube. Kita buka youtube.com. Karena tadi actionnya drop, maka seharusnya website ini tidak akan bisa diakses dan memberikan notifikasi error berupa website sedang drop. Seperti ini. Selanjutnya jika firewall tersebut kita matikan atau disable, maka seharusnya YouTube sudah bisa kita akses lagi. Di sini terlihat loading YouTube-nya sudah mau berjalan. Nah, sudah mau dibuka. Hal ini membuktikan bahwa firewall yang kita beri nama blokir YouTube sudah di-disable dan action down sudah tidak dilakukan lagi pada destination youtube.com. Baik teman-teman, video tadi merupakan bagaimana kita memblokir satu website menggunakan firewall. Jadi firewall di sini berfungsi melindungi jaringan maupun host dari ancaman luar maupun dalam. Jadi firewall ini akan melindungi komputer klien kita sebelum terhubung ke internet, sehingga website-website yang kita kategorikan berbahaya akan diblokir melalui skema yang ada di MikroTik ini. Jadi firewall ini biasanya berada di tengah-tengah antara internet dengan jaringan komputer atau komputer itu sendiri. Dianggap di sini ada komputer lagi yang terhubung. Jadi di sini jaringan komputer ini sebelum menuju internet akan melewati firewall yang sudah dibuat. Nah, di sini akan difilter apa saja yang boleh diakses dan lalu lintas data saja apa yang akan diizinkan. Firewall juga bisa mengatur paket layanan apa saja yang diperbolehkan menuju jaringan yang ada di jaringan yang kita berada. Tidak hanya paket yang menuju dalam jaringan, misalnya di sini internet, ada paket inbound menuju ke sini dan paket outbound keluar. Jadi firewall ini akan memfilter paket inbound yang ada di sini. Jadi di sini ada semacam jaring.
yang akan difilter oleh firewall. Selanjutnya, teknik memblokir website menggunakan firewall di MikroTik Router OS itu ada 3. Yang pertama adalah parameter konten. Parameter konten ini mencocokkan dengan kata kuncinya string yang terdapat pada halaman web. Apabila cocok, dan maka akan kita lakukan action drop dan firewall akan memblokir halaman website tersebut. Jadi misalnya kita stringnya YouTube, jadi semua YouTube akan diblokir. YouTube slash apa selanjutnya dengan slash yang lain semua akan diblokir, karena ketika kita mencari YouTube kita menginputkan suatu string yang kemudian dideteksi. Kemudian langkah selanjutnya adalah diblokir. Selanjutnya adalah parameter TLS host. TLS host ini merupakan parameter yang baru muncul di versi MikroTik 6.41. Penggunaan parameter ini hampir sama seperti menggunakan parameter sebelumnya, parameter konten. Dia disebut TLS host ada pada tab advance di menu firewall. Jadi di bagian ini merupakan box yang kita isi dengan website apa saja, apa yang ingin kita blokir. Dan itu terdapat juga code atau source code yang identik atau akan kita gunakan ketika menggunakan parameter TLS host. Jadi actionnya drop, chainnya forward, destination portnya 443. Ini ethernetnya tergantung. Lalu hostnya ini kita bisa ganti seperti website apa, misalnya e-learning bisa. Selanjutnya di bawahnya mikrotik.com. Jadi dengan ini kita bisa memblokir berbagai website sekalian. Berbeda dengan parameter konten, jika kita memblokir satu website lalu kita apply, lalu kita buat lagi pemblokiran baru. Selanjutnya adalah parameter 7 layer protocol. Nah, parameter ini adalah parameter yang tadi saya coba lakukan. Jadi yang unik dari parameter ini adalah di sini kita menggunakan regular expression untuk mencocokkan paket-paket yang lalu lintas paket-paket yang melewati firewall. Jadi regular expression ini salah satu kelebihannya ini adalah kita bisa memblokir lebih dari satu website secara bersamaan, jadi tidak membuat satu-satu. Ini yang pertama adalah kita buat namanya, ini tidak harus nama youtube.com, misalnya namanya firewall Danu. Untuk menambahkan pemblokiran, di sini ada sintaksnya. Nah, ini bernama regular expression yang akan dicocokkan untuk di filter. Ketika ditemukan kecocokan, maka akan dilanjutkan ke actionnya, yaitu drop. Jadi regular expression ini di sini kita bisa lihat begini formatnya. Jadi ketika kita masukkan suatu website yang diblokir dan menambah website lainnya, kita masukkan tanda pisah garis panjang vertikal ini. Masukkan website selanjutnya. Lalu kita tutup dengan dot bintang $, variabel.
Nah, setelah itu kita apply lalu oke. Seperti video sebelumnya, dilanjutkan dengan langkah action, yaitu seperti yang tadi drop. Jadi sebenarnya langkah actionnya itu tidak harus drop, bisa redirect tuh ke website yang lain. Mungkin misalnya kita mengakses e-learning UI, ketika diakses akan kita redirect ke e-learning Undiksa, seperti itu. Baik, sekian penjelasan mengenai pemblokiran website menggunakan firewall dari MikroTik OS. Yang spesifiknya saya menggunakan teknik 7 layer protocol. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan param santi. Om santi 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 om.